Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Meliasari dengan NIM 24040800029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum reaksi redoks dan elektrokimia. Dengan tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari beberapa reaksi reduksi oksidasi dan mempelajari proses sel elektrolisis. Kemudian untuk prinsip dari praktikum ini yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi. Sebelumnya, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonvensi energi listrik dan energi kimia. Proses elektrokimia adalah reaksi reduksi oksidasi. Dalam reaksi ini, energi yang dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi energi listrik atau energi listrik digunakan agar reaksi yang non-spontan dapat terjadi. Nah, dalam reaksi redoks ini, elektron ditransfer dari suatu zat ke zat yang lain. Untuk fungsi anoda dan katoda sendiri, yaitu yang pertama anoda, dia tuh berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi, di mana elektron dilepaskan, sedangkan katoda sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi, di mana elektron diterima. Setelah itu, contoh penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu elektrokimia digunakan dalam pembuatan baterai yang merupakan sumber energi portable untuk berbagai perangkat elektronik. Baterai bekerja berdasarkan prinsip sel volta, di mana reaksi redoks terjadi antara anoda dan katoda untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian, langkah-langkah utama pelaksanaan praktikum. Yang pertama, reaksi redoks, memasukkan sepotong logam aluminium ke dalam masing-masing 2 ml larutan timah nitrat 2 kali dan seng nitrat 2 kali, AgNO3 dan NaNO3. Catat pengamatan, kemudian ulangi dengan menggunakan logam tembaga dan besi. Masukkan ke dalam 5 buah tabung reaksi, masing-masing 2 ml larutan asam klorida 6 molar, kemudian masukkan ke dalamnya berturut-turut lempeng tembaga, besi, magnesium, timah, dan seng yang sama loss permukaannya. Kemudian amati kecepatan pembentukan gelembung gas dan catat hasil pengamatan. Ke dalam 5 tetes larutan H2O2 0,1 molar, tambahkan 5 tetes larutan asam sulfat 1 molar, 10 tetes larutan kalium iodida 0,1 molar, dan 1 tetes larutan kanji. Catat pengamatan yang terjadi. Kemudian campurkan 5 tetes larutan besi FeCl3 0,1 molar, 10 tetes larutan asam sulfat 1 molar, dan 10 tetes larutan kalium iodida 0,1 molar. Panaskan beberapa saat dan tambahkan setetes larutan kanji. Perhatikan dan catat perubahan yang terjadi. Selanjutnya, masukkan 2 ml larutan tembaga sulfat 0,5 molar ke dalam suatu tabung reaksi. Kemudian, masukkan logam seng dan biarkan beberapa menit dan catat apa yang terjadi. Kemudian lakukan sebaliknya dengan memasukkan logam tembaga ke dalam larutan seng sulfat 0,5 molar. Untuk cara kerja yang kedua yaitu elektrolisis larutan kalium iodida. Yang pertama, memasukkan larutan kalium iodida 0,25 molar ke dalam tabung U sampai 2 cm dari mulut tabung. Pasang elektroda C dan hubungkan dengan sumber arus arah 6 volt selama lebih dari 5 menit. Catat perubahan yang terjadi pada ruang katoda dan anoda. Selanjutnya, keluarkan elektroda dengan hati-hati dan catat baunya. Ambil masing-masing 2 ml larutan dari ruang anoda dan masukkan ke dalam 2 buah tabung reaksi. Tambahkan pada tabung pertama 1 ml CHCl3, kemudian digojok. Perhatikan warna lapisan CHCl3 pada tabung. Kemudian pada tabung kedua, tambahkan beberapa tetes larutan amilum dan kemudian digojok. Catat semua hasilnya. Ambil masing-masing 2 ml larutan dari ruang katoda ke dalam 2 buah tabung reaksi dan menambahkan pada tabung 1 beberapa tetes PP, sedang pada tabung 2 ditambahkan 2 ml larutan FeCl3 0,1 molar. Catatlah semua hasil dan tulis persamaan reaksinya. Kemudian ulangi langkah 1-5 dengan mengganti elektroda C dengan elektroda besi atau paku. Kemudian untuk cara kerja yang ketiga, yaitu elektrolisis larutan CuSO4. Elektrolisis larutan ini
CuSO4 0,5 molar dengan elektroda C seperti pada elektrolisis larutan kalium iodida di atas. Kemudian catat perubahan-perubahan yang terjadi dan ulangi langkah 1 dengan menggunakan elektroda besi. Kemudian bahan-bahan penting yang digunakan yaitu oksidator biasanya berupa fluor, kloro, atau Cr2O7 yang berfungsi sebagai menerima elektron dalam reaksi redoks, menyebabkan reaksi reduksi terjadi pada yang dipraktikumkan. Kemudian untuk reduktor biasanya adalah hidrogen, litium, natrium atau magnesium berfungsi sebagai reduktor yang melepaskan elektron dalam reaksi redoks, menyebabkan reaksi oksidasi terjadi. Kemudian cara menganalisis data hasil praktikum redoks dan elektrokimia yaitu yang pertama, mencatat semua hasil pengamatan dulu seperti perubahan warna, pembentukan endapan, atau pelepasan gas. Setelah itu dijelaskan reaksi kimia yang terjadi. Misalnya terjadi perubahan warna atau pembentukan endapan, reaksi oksidasi dan reduksi apa yang terlibat gitu. Terus untuk analisisnya, perubahan warna dari larutan yang misal berwarna merah menjadi berwarna biru menunjukkan reaksi redoks yang sedang terjadi. Kemudian pembentukan endapan dapat menunjukkan reaksi yang menghasilkan senyawa yang tidak larut dalam air. Dan juga pelepasan gas seperti oksigen atau hidrogen dapat menunjukkan reaksi elektrolisis atau reaksi redoks yang melibatkan pelepasan gas. Kemudian tugas yang diharapkan dari praktikum ini yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang reaksi redoks termasuk perubahan bilangan oksidasi dan transfer elektron antara reaktan dan produk. Kemudian tips agar praktikumnya berjalan lancar dan aman yaitu memastikan semua alat seperti elektroda dan sumber arus listrik itu dalam kondisi yang baik dan juga sudah sesuai dengan instruksi. Kemudian pastikan ruang laboratorium itu mempunyai ventilasi yang baik. Jangan terus untuk yang selanjutnya untuk menggunakan APD yaitu berupa menggunakan sarung tangan atau latex, masker, dan juga jas laboratorium. Untuk menurut saya pada praktikum ini bagian yang paling sulit yaitu untuk memahami bilangan oksidasi dan bagaimana sih perubahan bilangan oksidasi itu mempengaruhi reaksi redoks. Dan kesalahan yang mungkin akan terjadi yaitu dalam mengatur potensial sel atau menggunakan elektroda yang salah. Nah, untuk mencegahnya, mastiin bahwa semua peralatan itu tuh telah dikalibrasi dengan baik dan digunakan sesuai dengan instruksi. Untuk manfaat praktikum reaksi redoks dan elektrokimia yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses kimia yang terjadi seperti dalam baterai, elektroplating, dan pengolahan air. Sekian dari saya, terima kasih.